Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa Opini obrolan pagi ini. Dan yang pastinya untuk pemirsa Opini jangan lupa ya nonton terus Opini obrolan pagi ini karena selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa yang sangat berkompeten di bidangnya, pastinya akan berbagi ilmu dengan kita juga untuk kita ngobrol-ngobrol di pagi hari untuk mengawali aktivitas kita di hari ini. Umi Eka, tadi kan kita sudah mendengar juga dari penjelasan dari Umi, selama bulan Ramadan itu kita seperti bersekolah untuk menempa pribadi kita, mungkin yang sebelumnya jarang sholat menjadi rajin sholatnya, jarang bersedekah jadi rajin bersedekah. Setelah bulan Ramadan dilihatlah pribadi kita bagaimana nih setelah sekolah Ramadannya. Nah, untuk meraih kesuciannya itu seperti apa, Uni? Untuk meraih kesucian di bulan yang setelah Ramadan ini ya, intinya di Syawal ini kita tetap lakukan aktivitas kita seperti mana kita bulan Ramadan, Kak Iqbal. Jadi ketika bulan Ramadan misalnya kita sholatnya udah berusaha tepat waktu, jadi ketika Ramadannya kita ikhlas, maksudnya kita betul-betul lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala, itu akan otomatis diri itu akan berusaha untuk mendekatkan diri ketika setelah Ramadan. Jadi otomatis diri itu akan jiwa itu akan terpanggil untuk selalu taat kepada Allah. Jadi prioritas ketika sholat langsung sholat gitu. Kecuali memang ada uzur syar'i ya, kayak misal lagi mengajar atau lagi atau bekerja yang memang tidak bisa ditinggalkan seperti orang beroperasi atau apa gitu. Tapi selagi bisa kita usahakan untuk sholat itu tepat waktu, itu laksanakan dengan baik seperti itu. Jadi usahakan pertama ketika untuk tetap merasakan kesucian seperti bagaimana Ramadan, kita usahakan pertama itu sholat kita, Kak Iqbal. Karena sholat ini adalah tiang agama kita. Benar, pondasi utama kita. Jadi ketika sholat kita baik, otomatis yang keluar dari jiwa kita baik, Kak Iqbal. Otomatis baik. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat Al-Qur'an, dalam kitabnya yang mulia, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi sungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan yang keji, perbuatan yang buruk, dan perbuatan yang mungkar. Jadi kalau sholat kita baik, sholatnya baik, diperhatikan sholatnya baik dari segi aturannya, dari segi syaratnya, dari segi tata caranya, terus khusyuk, ada khusyuknya. Jadi sholat itu kayak badannya. Nah, terus badan kita kalau nggak ada ruh nggak akan hidup ya, kayak nggak berbicara, nggak bisa melirik atau nggak bergerak. Nah, kayak gitu sholat. Ketika sholat itu ada khusyuk dalamnya, itu hidup sholat tersebut. Berarti dari badan dan ruhnya itu harus berkolaborasi. Berkolaborasi, karena kalau sholat itu tidak ada ruh di dalamnya, itu nggak akan lahir istilah khusyuk itu tidak akan bisa kita dapatkan. Jadi caranya seperti apa? Usahakanlah untuk khusyuk ketika sholat. Jadi bagaimana sholat yang baik kita harus tahu, memperhatikan bacaannya, meresapi, menghayati. Jadi tidak ada ketika sholat kalau kita terbiasa untuk khusyuk, jadi tidak ada waktu kita untuk berimajinasi kemana-mana, kayak Iqbal. Misalnya kadang kan ketika sholat yang tadinya misalnya lupa di mana ya naruh kunci gitu, ketika sholat dapat inspirasi, oh sini gitu. Benar. Apalagi menjadi makmum, Umi ya. Kita kan hanya mendengarkan imam gitu. Nah itu pikiran kemana-mana. Motor tadi aman nggak ya di luar? Mungkin yang di sholat di masjid, benar. Jadi atau banyak melayang-layang kemana kan, Kak Iqbal. Nah, jadi usahakan ketika sholat itu kita tahu bacaan kita. Bacaannya misalnya Alhamdulillahirabbil alamin, itu segala puji. Nah, ketika imam lagi membacakan, kita memahaminya, terus kita istilahnya menerjemahkan hati kita. Segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam. Jadi tidak ada waktu kita untuk berimajinasi kemana-mana pikiran kita. Jadi itu bisa menghadirkan khusyuk, Kak Iqbal. Jadi salah satu caranya yaitu kita memahami bacaan sholat kita. Jadi kita fokus dengan sholat kita. Jadi dengan adanya kita fokus, jadi pikiran kita tidak akan melayang-layang kemana-mana. Itu salah satunya itu memperhatikan sholat, karena sholat tadi adalah tiang agama. Jadi kalau sudah rusak tiangnya, itu rusak semua, Kak Iqbal, rusak semua akhlak kita, rusak semua
urusan dunia kita. Benar. Gitu. Ibaratnya kalau bangunan mau semegah apapun Kalau pondasinya nggak kuat gitu. kan hancur kan Kak Hancur Iqbal. juga Jadi lama-lama. harus betul-betul pondasinya harus kuat gitu. Betul. Harus betul-betul sholatnya harus diperbaiki. Kita belajar sama-sama pemirsa TVRI yang dirahmati Allah, baik saya Kak Iqbal, kita berusaha untuk memperbaiki pelan-pelan sholat kita. Ya. Berproses. Mungkin nggak bisa cara brek langsung itu nggak bisa Benar. kan. Kita butuh proses gitu prosesnya tapi proses yang terus continue, jangan prosesnya mandek gitu Kak Ya, Iqbal. betul, betul. Ini proses hari ini, besok enggak. Jadi kita harus dikit-dikit tapi pasti Kak Iqbal. Benar. Jadi usahakan sekali pemirsa baik yang dirahmati Allah, kita semua Kak Iqbal untuk memperbaiki sholat kita. Karena sholat itu betul hisabnya pertama oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Itu yang akan menentukan baik buruknya semua aktivitas kita, akhlak kita, tingkah laku kita seperti itu. Jadi kata orang adat nih, orang yang sholat tapi masih ini itu Umi masih berbuat nyakitin tetangga atau Benar, mulutnya atau sikapnya suka nggak baik, menggunjing, yang gunjing Kak Iqbal. benar. Itu ya Allah nauzubillah. Itu berarti sholatnya belum baik. Intinya sholatnya belum baik. Jadi fungsi sholat yang mencegah dari perbuatan buruk dan keji tadi nggak dapat sama dia. Kenapa? Ya tadi mungkin ada sholatnya yang kurang, Ya. seperti itu. Jadi harus betul-betul kita mengasah untuk bisa memahami sholat kita seperti apa, batasnya sudah baikkah dari hari ke hari atau Benar. masih stagnan seperti itu aja gitu, harus berproses. Harus gitu. betul. Mungkin yang selama ini juga sholatnya sering bolong-bolong Iya. atau jarang tepat waktu, pelan-pelan Kak Iqbal, tapi bisa, pasti gitu kita benar. berusahanya untuk jangan pelan-pelan tapi berhenti enggak, tapi terus berkontinu karena Terus. kita harus tumbuh kan Kak Betul, Iqbal, betul. baik tumbuh dari kemampuan skill kita, tumbuh juga skill hati kita. Itu hati Ya. kan, hati panggilan benar. jiwa kita gitu. Jangan hanya memprioritaskan dunia tapi kita lupa akhirat kita. Harusnya kita memprioritaskan Allah. Sholat kita itu yang dunia ini akan ngikut sama kita Kak Iqbal. Benar, betul. Ngikutin Setuju, benar sekali itu Umi. Apalagi benar kan sholat itu kan menjadi tempat kita mengadu Iya, kepada betul, Allah Kak Umi ya. Iqbal. Apalagi kita yang sebagai pekerja mungkin ada problem di Problem di kantor, kantor, gitu betul, ya. betul. Ya tempat kita mengadu pada saat kita Iya. sholat itu tadi mau nangis Iya, sejadi-jadinya benar. gitu. Dan insya Allah juga Allah akan membantu. Iya, sampai-sampai ulama ada yang mengatakan dari Sya'rawi mengatakan sholat itu adalah tempat istirahatnya seorang mukmin, tempat istirahatnya seorang muslim. Kenapa? Karena di sholat itu dia bisa tenang, bisa khusyuk. Jadi kalau saya mengatakan healing terbaik yang ada di dunia yang Allah ciptakan itu nggak perlu dia jauh-jauh. Benar. Di sholat itulah Kak Iqbal. Nggak usah ke pantai, nggak usah kemana-mana. Healing terbaik dalam menghealing, memperbaiki mental kita, memperbaiki jiwa kita itu di sholat itulah yang terbaik tempatnya. Oke, berarti cara kita untuk meraih kesucian itu tadi yang pertama adalah sholat kita dulu nih, sholat kita perbaiki dulu. sholat kita. Jadi kita beranggapan bahwa setiap hari itu ya hari Ramadan gitu, Iya, Umi. Ramadan. Jadi kita Jangan kejar terus amal-amalnya. amalan kita, memperbaiki memperbaiki sholat kita. Kalau misalnya tadi di Ramadan kita antusias ya sholat sunnah ya, ya Kak betul. Iqbal, sholat sunnah qobla zuhur, Benar, ba'diyah zuhur, itu kita kayak sunnah rawatib yang 12 kita lakukan, sholat sunnah habis wudhu Kak Iqbal, kita kan sholat sunnah Iya, kan, benar. misalnya di mana aja, misalnya Kak Iqbal habis wudhu di studio, terus Kak Iqbal sholat nggak apa-apa, selagi tidak waktu yang dilarangkan untuk Iya. untuk melakukan sholat kita. Jadi ketika di Ramadan kita antusiasnya seperti itu, ketika setelah Ramadan juga harus kita tingkatkan. Sholat sunnah juga harus dijaga juga, Umi, gitu. ya. Jadi semakin kita semakin tumbuh gitu. Bukan Benar. hanya tumbuh dari skill kita, tapi tumbuh juga ruh kita, jiwa kita gitu, rohani kita. Oke, baik. Nah, untuk meraih kesucian selanjutnya, Umi, selain dari yang pertama pondasi kita adalah Sholat. sholat itu tadi, selanjutnya apa lagi nih, Umi, untuk kita meningkatkan pribadi kita agar kita bisa meraih yang namanya kesucian itu tadi. Kesucian tadi, sholat ya Kak Iqbal. Pertama tadi kita udah membahas sholat, itu membersihkan jiwa kita, membersihkan hati kita. Selanjutnya itu hubungan kita kepada sosial kita. Oke. Sosial kita, untuk Baik, akhlak baik. ya, akhlak ya. Jadi memperbaiki akhlak kita gitu, memperbaiki akhlak. Dari sholat yang baik tadi akan melahirkan akhlak yang baik. Akhlak yang baik, percayalah itu. Ketika sholat kita baik, akhlak kita baik kepada orang gitu. Kita berusaha untuk menjaga lisan kita, menjaga tangan kita, menjaga mata kita, agar jangan sampai ada nauzubillah, misalnya kita ada berbuat kesalahan pun atau di luar kendali kita harus segera untuk melakukan minta maaf gitu Kak Iqbal. Jadi bagaimana menjaga hubungan sosial kita terhadap sekitar kita. Benar. Misalnya kalau saya sebagai seorang ibu ya,
kepada anak-anak saya, kepada suami saya gitu. Mungkin pasti ada ya kesalahan saya sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu gitu. Jadi kita perbaiki hubungan kita tadi dengan sosial kita. Jadi dengan cara apa untuk memperbaiki akhlak itu, banyak-banyaklah bergantung pada Allah. Salah satunya dengan cara zikir pada Allah. Jadi senantiasa kan lidah kita basah dengan zikir Allah, zikir pada Allah, Kak Iqbal. Mau zikirnya kita ucapkan ataupun tidak kita ucapkan, hati kita. Misal lagi di motor kan bisa kita zikir kan, Kak Iqbal, atau karena saya bermotor ya Kak Iqbal, jadi pakai motor gitu, zikir itu. Mau kita zikir, kita lafazkan pun kita nggak ini kan, nggak maksudnya nggak mengganggu orang gitu. Atau misal lagi duduk lagi di lagi nunggu misal rapat atau seperti apa, hati kita berzikir kepada Allah. Jadi dengan banyak kita bergantung kepada Allah, itu otomatis Allah akan perbaiki tingkah laku kita. Oke, Masya Allah. Karena kita bergantungnya sama Allah gitu, Kak Iqbal. Kalau kita bergantungnya sama Allah, kita meminta terus pada Allah, mengingat Allah, jadi Allah itu akan memasukkan, ilhamkan kepada kita perbuatan-perbuatan baik. Dia akan terjaga sama Allah. Ketika kita mendekat sama Allah, Allah itu mendekat ribuan kali pada kita, Kak Iqbal. Oke, luar biasa. Umi, kita tahan lagi Umi obrolannya di pagi hari ini. Pemirsa Opini, jangan kemana-mana pastinya. Kami berdua masih akan kembali lagi untuk Anda.